Baik, terima kasih Mas Hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, sehingga pada petang hari ini kami dari Majelis Tarjih Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah di United Kingdom, di UK ini, mencoba untuk melaksanakan satu kegiatan, yakni pengajian ataupun kajian ataupun studi atau apa istilahnya yang pas itu, sebagai program kerja dari Majelis Tarjih di PCM UK ini, yang nanti insya Allah akan kita coba untuk diisi secara berganti-ganti. Dan tadi meskipun sudah dikenalkan oleh Mas Hilal bahwa saya Bambang Arif Rahman baru datang 3 hari yang lalu, kemudian langsung mencoba untuk melaksanakan program ini setelah beberapa saat yang lalu dilantik. Sekali lagi kami nanti berharap bahwa setelah bergantian nanti semuanya bisa mengisi ini untuk warga Muhammadiyah di United Kingdom ini. Baik, yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tertujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengenalkan risalah Islam kepada kita semua sejak kurang lebih hampir 1500 tahun yang lalu. Satu rentang masa yang cukup panjang, satu jalan keyakinan yang tentu kita yakini sebagai sebuah kebenaran dan harus kita bela sampai insya Allah nanti meninggal dunia. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya warga Muhammadiyah di Inggris, terutama yang sangat kami hormati, dalam kesempatan kali ini tadi disampaikan bahwa mungkin saya akan sedikit banyak berbicara tentang pesantren, tentu dalam arti secara umum sebagai semacam pengantar, yang rencananya mungkin saya akan menulis untuk tesis saya ini, atau apa ya, semacam tugas akhir nanti di masa perkuliahan saya di PhD di University of Leeds di Inggris ini. Meskipun saat ini juga masih belum ada gambaran secara umum sebenarnya di sebelah mana pesantren yang pengen kami tulis itu, tapi pada kesempatan kali ini coba kami sampaikan secara general tentang hal-hal yang akan kami tulis tersebut. Baiklah, tidak berarti bahwa saya sudah sangat menguasai tentang apa yang akan kami tulis ataupun mungkin yang akan kami sampaikan, karena dalam hal ini kami juga butuh masukan dan feedback dari Bapak Ibu semuanya tentang pesantren dan Islam yang ada di Indonesia yang kita kenal seperti sekarang ini. Baik, yang ketiga, secara khusus karena ini pengajian untuk warga Muhammadiyah di United Kingdom, kita perlu ya katakanlah menyampaikan semacam ucapan terima kasih juga kepada pendiri Muhammadiyah, Bapak atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pada tahun 1912, berarti hampir 100 tahun yang lalu, tidak terasa berarti Muhammadiyah itu sudah 1 abad, telah mengenalkan Muhammadiyah kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia dan kita khususnya sebagai warga atau semacam pengikut organisasinya. Karena dari Muhammadiyah inilah
kita bisa saling mengenal dan seterusnya, dan juga banyak pengaruhnya terhadap kehidupan berislam kita yang ada di Indonesia, di samping juga dengan adanya organisasi-organisasi Islam yang lain di Indonesia. Kita ataupun saya jadi ingat, sehingga memberanikan diri untuk mengadakan semacam kegiatan kajian seperti ini juga sedikit banyak tentu karena adanya Muhammadiyah ini, karena yang menyatukan kita untuk saat ini diantaranya karena kita katakanlah warga Muhammadiyah. Muhammadiyah sedemikian besar ya, nanti coba kita lihat atau kita hubungkan dengan pesantrennya, dengan pesantren, kira-kira Muhammadiyah punya pesantren dan seterusnya. Seperti sekarang, dan sudah banyak orang membahas tentang Muhammadiyah, tapi kami hanya perlu menyampaikan di sini bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengungkapkan hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ini sedikit banyak memberanikan saya untuk bisa atau berani bicara di depan Bapak Ibu semuanya bahwa kita bisa sampai di Inggris ini pun sedikit banyak mungkin juga karena katakanlah Muhammadiyah, terutama saya, karena mungkin berangkat ke sini atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta misalnya dan sebagainya, sehingga kita sebagai warga Muhammadiyah tentu ya katakanlah memiliki andil, tidak hanya sekedar mencari hidup di Muhammadiyah, tapi juga mari kita coba menghidupi Muhammadiyah yang saat ini sudah berumur 100 tahun tersebut. Itulah kenapa perlu kami singgung di urutan ketiga, kita perlu mengingat dan menyampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Atau kalau boleh dimodifikasi kata-kata tadi, hidup-hiduplah Muhammadiyah dan janganlah mencari hidup di Muhammadiyah, mungkin bisa kita sedikit ubah, bolehlah mencari hidup di Muhammadiyah, tapi juga hidup-hidupilah Muhammadiyah gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, bicara tentang pesantren tentu tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang dalam hal ini banyak pendapat ataupun banyak teori yang dikemukakan. Ada yang bilang bahwa sejak abad ke-7 pun sebenarnya Islam sudah masuk di Indonesia, ada yang bilang abad ke-12 dan seterusnya. Jadi kalau abad ke-7 itu permulaan masa keemasan Islam, kurang lebih seperti itu. Ada masa daulah Bani Abbasiyah dan Umayyah nanti ya, Umayyah Abbasiyah, sampai nanti tahun 1500 kurang lebih. Jadi kejayaan Islam berlangsung hampir 700 tahun ya, golden age-nya itu, golden era-nya itu. Nah ini kalau dibandingkan dengan katakanlah Amerika sekarang yang sebagai tanda petik penguasa dunia, Amerika itu kurang lebih sekarang sudah hampir 200 tahun secara umum seperti itu. Jadi nanti kalau harus mengimbangi kebesaran Islam itu berarti paling tidak Amerika masih harus bertahan kurang lebih ya 500 atau mungkin 400 tahun lagi. Wallahu alam. Ini memang selalu begitu, saya kira pertarungan peradaban itu, sehingga siapa nanti yang kuat dan seterusnya, dan selalu begitu. Kalau orang Jawa bilang cokro manggilingan itu ya, jadi secara selalu berputar dan selalu ada yang di atas, ada yang di bawah. Baik, kaitannya dengan Islam masuk ke Indonesia, dari teori-teori itu secara umum, kalau Profesor Rickleff itu mencatat dalam bukunya yang tentang sejarah Asia Tenggara itu, Islam tentu dibawa oleh para pedagang dari Arab. Jadi ini transmisinya ataupun masuknya Islam ke Indonesia tentu lewat jalur perdagangan. Dan kita pun tahu bahwa pada saat abad ke-12 kira-kira katakanlah seperti itu, memang negara kita sangat terkenal dengan kekuatan maritimnya ya, dan yang kita adalah para pelaut dan sebagainya. Dan dengan pelaut ini tentu ada hubungannya dengan perdagangan, dan ini Islam ini memang kuatnya melalui
ya katakanlah perdagangan. Jadi kalau dakwah melalui perdagangan tentu hasilnya akan beda dengan ketika dakwah itu disampaikan dengan ya tanpa modal, katakanlah seperti itu. Maksud saya dengan jalur perdagangan tadi, Islam didakwahkan secara umum termasuk ke Indonesia ini biasanya akan sangat berhasil kalau tentu dimodali dengan modal harta ataupun kekayaan dari umat Islam sendiri. Banyak contoh-contoh seperti ini. Misalnya Nabi Muhammad sendiri, beliau ya memang tidak punya apa-apa, tapi kemudian Allah memberikan semacam karunia istri, yaitu Siti Khadijah yang sangat kaya raya. Dengan kaya rayanya itu, tapi beliau sangat bijak dan sangat baik, kekayaannya didonasikan untuk memperluas agama Islam, sehingga Nabi Muhammad SAW di backup oleh Khadijah dengan kekuatan hartanya dan kebaikannya ini, sehingga Islam bisa berkembang dengan baik. Itu berlanjut sampai dengan para sahabat, yang tentu kita tidak lupa kalau kita membaca cerita-cerita para sahabat itu yang kaya raya untuk mengembangkan Islam waktu itu, misalkan menyumbangkan kuda perang sekian puluh, atau mungkin menyumbangkan hartanya di jalan Allah fisabilillah itu untuk dakwah Islam itu nggak tanggung-tanggung. Misalkan ya kalau ukuran sekarang mungkin bisa jadi ya luar biasa gitu, sehingga Islam berkembang. Termasuk yang ke Indonesia ini tentu pada masa itu dalam jalur perdagangan kurang lebih tahun-tahun 1200 itu, bareng dengan mereka berdagang ini, kemudian mereka juga mengenalkan Islam kepada para penduduk yang ada di Nusantara ini. Tentu yang tercatat dalam sejarah yang paling kuat masuk pertama kali di daerah Samudra Pasai itu. Kaitan dengan berdagang pula, kita mengenal kembali ke Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah, bahwa beliau juga seorang pedagang. Beliau memodali dakwah Islam yang dikemas dalam bentuk organisasi Muhammadiyah itu juga dengan harta beliau, dengan keikhlasan, dengan dia di samping dengan segala risikonya, termasuk revolusi yang dia lakukan, karena dengan mengenalkan Muhammadiyah berikut ajaran-ajarannya itu ya secara umum yang kita kenal, ya katakanlah mungkin menghapus penyakit TBC itu, takhayul, dan jenisnya khurafat itu kenapa revolusioner, karena ya beliau kemudian dikafirkan karena untuk saat itu sangat-sangat tidak umum, katakanlah seperti itu. Tapi akhirnya 100 tahun kemudian yang kita temui sekarang ini, Muhammadiyah sudah sangat diterima dan ya tadi itu menjadi sangat besar, sehingga banyak memberikan penghidupan kepada umat Islam yang ada di Indonesia terutama. Kaitannya dengan pesantren tadi, setelah Islam masuk ke Indonesia tahun-tahun atau abad 7 dan sampai 12 itu secara umum, tentu tidak sekedar masuk Islamnya tok para para penduduk Nusantara ini, karena kalau hanya masuk Islam tentu lewat syahadat mungkin selesai, tapi Islam datang tentu dengan segala aspeknya, misalnya aspek ibadah, kemudian syariah, tauhid, ubudiyah dan seterusnya, sehingga penduduk Nusantara yang secara umum waktu itu, terutama mungkin di Jawa ya, masih menganut agama Buddha ataupun Hindu, ini kemudian perlu atau dipandang perlu oleh para pendakwah ini untuk dimengertikan betul apa itu Islam. Tentu ini satu pekerjaan yang sulit, karena semacam konvert ya, atau pindah keyakinan itu tentu tidak mudah. Jadi tadinya agama lain kemudian menjadi Islam. Untuk ini para pendakwah serius mendirikan, ya tentu ini akan berjalan efektif kalau ada kekuasaan, maka didirikanlah semacam kekaisaran atau kerajaan. Dalam catatan Profesor Iqlef itu, pada tahun 1200 untuk pertama kalinya berdiri sebuah kerajaan Islam di Lamreh, itu di ujung Sumatera ya, di sekitar Samudra Pasai ini. Dengan kekuasaan ini kemudian
muncul keinginan gitu, tentu aja agar Islam itu juga dipahami betul apa sih sebenarnya gitu, maka lewatnya tentu adalah jalur pendidikan. Untuk waktu-waktu itu jalur-jalur pendidikan ini antara tahun 1200 kemudian sampai tahun 1500-an, hampir 300 tahun, kaitannya dengan masuknya Islam dari Aceh kemudian atau Lamprey ini mengawali Samudra Pasai, kemudian nanti ke Jawa dan seterusnya lewat kerajaan Islam pertama di Jawa di Demak. Tempat-tempat untuk memberikan ataupun melaksanakan pengajaran dan pendidikan Islam ini biasanya di masjid, di surau-surau atau di langgar. Jadi dalam catatan sejarah yang secara umum dipahami, pesantren ya, ini merupakan cikal bakal pesantren, model-model pengajaran ini. Jadi bisa dikatakan dimulai hampir tahun 1200. Maka banyak insya Allah yang menyepakati bahwa pesantren ini di Indonesia ini ya terutama merupakan satu bentuk pendidikan Islam yang genuine, yang original ya Indonesia, yang paling tua juga gitu di antara bentuk-bentuk institusi pendidikan yang kita kenal sekarang di Indonesia, karena memang bermulanya kurang lebih akarnya itu sampai ke tahun-tahun 1200-an. Dan ini tentu juga tidak serta-merta karena mungkin dan pasti itu terpengaruh oleh model-model pendidikan yang ada di Imperium Islam waktu itu, terutama kalau tahun-tahun 1200 sampai 1500 itu di Daulah Umayyah, kemudian Abbasiyah, dan juga kemudian pecahan-pecahan kerajaan Islam lainnya di daerah Timur Tengah maupun Asia Selatan itu mulai decline. Kemudian nanti tahun 1500-an mulai Eropa itu menuju masa kebangkitan atau enlightenment, itu secara umum seperti itu. Persinggungan dengan Eropa dalam hal ini masa-masa penjajahan itu juga memiliki pengaruh ya, memiliki pengaruh terhadap keberadaan lembaga pendidikan dalam hal ini pesantren dan juga kekuasaan-kekuasaan Islam yang ada di Nusantara pada waktu itu. Karena pada tahun-tahun 1500 ketika sampai 1600 dan sampai 1900-an, ketika para kolonialis Eropa ini datang ke Nusantara dan melakukan penjajahan, maka saat itu pesantren terutama itu juga sudah mulai mengadakan semacam perlawanan. Jadi fungsi pesantren ini mungkin tidak hanya sekedar masalah pendidikan keagamaan lagi, tapi sudah mulai menyangkut semacam mempertahankan akidah yang waktu itu mungkin mulai terancam oleh para penjajah, baik itu mungkin Belanda, mungkin kemudian Spanyol, Portugis dan seterusnya. Tercatat dalam beberapa buku itu para cerdik pandai kita yang ada di terutama di kerajaan Samudra Pasai atau yang di Sumatera, seperti terutama yang mengawali atau yang paling utama adalah Hamzah Fansuri misalnya, pada tahun 1500-an itu beliau sudah menjadi guru ya, semacam orang yang sangat dihormati di Mekah. Jadi kalau dalam bukunya Jaringan Ulama itu ya, Profesor Abdul Harzuro menjelaskan tentang jaringan ulama Mekah dan Nusantara itu memang sejak tahun-tahun itu sudah ada dan sudah banyak. Bahkan kebesaran Nusantara itu sudah juga ikut diwakilkan oleh Hamzah Fansuri ini, dan yang lain-lainnya banyak sekali guru-guru ataupun ulama-ulama dari Nusantara di rentang tahun 1500 sampai 1900 itu yang kemudian menjadi guru besar di Mekah. Jadi kalau sekarang mungkin jarang terdengar, itu di tahun-tahun itu banyak tokoh-tokoh Nusantara kita itu yang menjadi ya semacam syekh ataupun juga pengajar agama di sumber agama Islam, maksud saya di sumber Islam itu sendiri yang di Mekah. Sehingga
pesantren dalam bentuk awal di tahun-tahun 1200 sampai 1700 800-an itu memang cukup kuat dan sangat kental nilai-nilai pengajaran agamanya, dan juga sangat berkualitas tentunya karena memang dijaga sedemikian rupa oleh para alim dari Nusantara terutama, dan juga interaksinya dengan para ulama-ulama yang ada di Mekah. Dan hubungan itu diantaranya pada tahun 1500-an tadi itu yang saya sebut Hamzah Fansuri tadi, kaitannya dengan penjajahan dan juga kekuasaan Islam di Jawa terutama, itu pernah memiliki murid yang bernama Syekh Nurullah. Beliau masih sangat muda, kurang lebih umur 26 tahun. Okay. Waktu belajar ke Mekah selama lebih selama 4 tahun kepada Hamzah Fansuri ini, kemudian tetap memantau keadaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi Islam yang masih sangat muda di Nusantara ini perlu dipertahankan, kurang lebih seperti itu. Kemudian waktu itu di Demak sudah berdiri kerajaan Islam pertama di Jawa dengan Sultan Trenggono sebagai raja pertamanya, dan sekaligus meneguhkan kembali bahwa ini memang kerajaan Islam. Terlihat dari yang sebelumnya mungkin pada masa-masa Majapahit mungkin gelarnya mungkin ratu atau semacam itu, kemudian ini menjadi sultan, sangat dipengaruhi Jawa. Ya, beliau dari Mekah masih memantau ini, kemudian Syekh Nurullah katakanlah dikirim ke Demak untuk ikut mengusir penjajah Portugis gitu dari Batavia. Ini ada peran-peran di situ, sekaligus juga untuk menyebarkan agama Islam atau memperkuat agama Islam yang tidak hanya pada waktu itu memang Islam hanya dikenal dengan semacam kitanan kayak gitu, asal sudah kita maka Islam. Lebih dalam dari itu, yaitu apa sih Islam yang sebenarnya dari sisi akidah, ibadah, syariah dan seterusnya itu. Dan itu hanya ditemui di lembaga-lembaga pendidikan, ya tadi itu mungkin di surau, di langgar dan sebagainya, yang tidak semua orang tahu tentang Islam tadi. Ini berkelindannya antara lembaga pendidikan Islam yang awal ini diantara sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam maupun sebagai tempat ya katakanlah untuk berpolitik, ya karena memang waktu itu pada masa itu memang masa-masa penjajahan. Baik, untuk selanjutnya dalam perkembangannya dari istilah pesantren itu sendiri tadi memang bermula dari sana, kemudian muncul dan menjadi tempat untuk mempelajari, ya katakanlah waktu itu secara khusus ajaran Islam, dan murid-muridnya secara khusus juga disebut sebagai santri. Kalau ini juga banyak pendapat pesantren itu dari kata apa, karena sebelumnya memang istilahnya memang pondok aja, jadi pondok sampai tahun 1900-an itu istilahnya pondok, tapi kemudian menjadi pondok pesantren. Kalau santri dari kata, ada yang bilang dari kata-kata sastra, dari kata-kata sastri dan sebagainya, itu bahasa-bahasa dari Sanskerta dan lain-lain, itu ahli ilmu agama, katakanlah seperti itu artinya, ya banyak yang mengatakan begitu. Mulai berkembang pesat dan terus berkembang pesat menjelang kemerdekaan, dan itu kemudian mencapai ribuan. Sampai sekarang pun di Indonesia kita mengenal mungkin ya puluhan ribu pesantren tersebar secara maupun kecil, ya dari Aceh sampai Papua. Karena ketika pesantren itu melahirkan atau meluluskan alumni-alumni, maka alumni-alumninya ini secara umum kemudian pergi dari pesantren itu, masuk katakanlah ke pedalaman atau ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi untuk melaksanakan dakwah, kemudian mendirikan pesantren lagi sebagai semacam pesantren alumni ini. Kemudian di kita sendiri, saya kira sebagai warga Muhammadiyah di Inggris ini, saya juga tahu tentu saja beberapa dan banyak, sebenarnya sedikit banyak pasti juga merupakan alumni-alumni pesantren itu.
itu pasti. Jadi banyak alim besar di Pondok Pesantren Darul Najah, Gontor, kemudian yang lain-lain lagi, kemudian ada Pondok Lirboyo dan sebagainya. Secara umum untuk kegiatan-kegiatan atau bentuk-bentuk pendidikan yang ada di pesantren ini, ciri-cirinya ataupun sebelum masuk ke sistem pendidikannya ya, secara umum, karena memang kebanyakan ada perubahan-perubahan, terutama yang pada masa itu ya tadi awalnya memang untuk mempelajari agama, saat ini juga sudah mulai banyak berubah, terutama pesantren-pesantren modern. Lah, apakah pesantren modern ini masih dianggap semacam pesantren? Kira-kira seperti itu, karena mungkin sudah sangat lain dengan masa-masa awal sebuah lembaga pendidikan Islam itu disebut pesantren. Secara umum disepakati kira-kira seperti itu, bahwa akan bisa disebut pesantren kalau ada masjid, ada Pak Kiai sebagai faktor atau ya faktor penentu atau orang yang sangat berpengaruh di satu pesantren. Kemudian ada santrinya tentu saja, ada pondok atau asrama, dan ada pengajian kitab-kitab kuning. Nah, saat ini mungkin ada beberapa pesantren, saya juga nggak tahu persis ini, yang mungkin termasuk nanti akan kami teliti kalau di Muhammadiyah itu pondok pesantrennya seperti apa, karena memang secara terus terang pesantren ini lebih banyak katakanlah dilekatkan kepada institusi pendidikan yang dimiliki oleh organisasi dari saudara kita di Nahdlatul Ulama. Jadi istilahnya pesantren salaf. Di luar itu pesantren modern itu mungkin secara umum mungkin masih, tapi ya katakanlah sudah tidak terlalu original barangkali, karena memang sudah banyak modifikasi ataupun juga mungkin banyak hal-hal yang diubah gitu dari tujuan awal diadakannya atau didirikannya sebuah pesantren. Jadi itu di dalam pesantren secara umum yang masih salaf atau tradisional tadi, transmisi keilmuannya dari guru ke murid atau dari kiai ke murid-murid itu ada beberapa sistem. Misalnya dikenal adanya tradisi ijazah gitu ya. Ini kalau dalam dunia pesantren yang asli atau yang masih tradisional atau yang salafi tadi, model pengajarannya jadi seorang murid bisa dianggap menguasai satu ilmu dengan baik dan benar itu secara lisan semacam dikukuhkan oleh gurunya, oleh Pak Kiai, bahwa ajaz juga kira-kira seperti itu. Kamu saya ijazai ilmu ini, mungkin ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu fikih dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengenal kata-kata ijazah saat ini, ya memang awal itu namanya ijazah, tapi model dan bentuknya beda dengan ijazah yang dikenal oleh dunia pendidikan yang ada sekarang ini. Kalau sekarang kan dalam bentuk selembar kertas, katakanlah seperti itu ya, setelah lulus ujian sekian tahun. Kalau dulu itu juga pengakuan lulus, cuman ya katakanlah secara lisan, sehingga ilmu itu bersanad. Ini juga di tempat-tempat tertentu masih dilaksanakan, terutama yang memang betul-betul sangat salaf itu pesantrennya itu tetap mengijazahkan ini. Jadi nanti katakanlah tentang membaca Al-Quran gitu, tidak sembarang orang itu meskipun bisa baca Quran tapi mungkin sanadnya atau ijazahnya dari mana gitu. Kalau di Madrasah Al-Junaid itu ya, di Singapura yang saya tahu, itu seluruh guru-gurunya untuk pembacaan Al-Qur'annya itu bersanad istilah gitu ya, diijazahkan tadi. Jadi memang nggak mudah lah. Dari guru-guru Singapura itu punya guru yang ngajari itu lah, gurunya punya guru, terus nyambung sampai guru pertama mungkin sampai Nabi Muhammad, bahkan mungkin Nabi Muhammad diajari oleh katakanlah malaikat Jibril barangkali dan sebagainya. Itu konon seperti itu yang namanya tradisi ijazah. Kemudian di dalam pesantren juga ada model yang bernama kelompok musyawarah.
Kelompok musyawarah ini berisi ustadz-ustadz terbaik atau pengajar-pengajar terbaik yang tugasnya adalah menjawab persoalan-persoalan umat, ya semacam mungkin bahsul masail, yang ini tidak semua orang mampu menguasai ilmunya, sehingga ini tidak dilaksanakan oleh para santri tentu saja, tapi mengenal ustadz-ustadz yang terbaik. Dan nanti dari kelompok-kelompok musyawarah ini dalam tradisinya memang akan dididik menjadi kiai, sehingga mereka bisa menguasai ilmu-ilmu agama yang mumpuni, tidak seperti zaman-zaman katakanlah dulu ya Ibnu Arabi dan sebagainya, itu di masa-masa kemasan Islam yang satu orang lebih bisa menguasai banyak sekali ilmu, filsafat, kalam, kemudian sekaligus juga mungkin menguasai kalau kita kenal sekarang sebagai ilmu umum. Untuk di masa-masa akhir abad 19 ini, pesantren-pesantren ini, para ustadz-ustadz yang berada di dalam kelompok musyawarah itu biasanya kemudian mumpuninya di satu bidang. Maka ketika nanti dia, ya katakanlah dalam petik, dikukuhkan sebagai kiai, kemudian mendirikan pesantren, pesantren itu akan dicap atau dikenal dengan ilmu terbaik yang dimiliki oleh Pak Kiai, sehingga pada akhirnya nanti kita mengenal misalnya pondok pesantren di Termas itu sangat terkenal dengan semacam kehebatannya di dalam ilmu tata bahasa Arab atau nahwu sorof itu misalnya, karena memang Pak Kiai sangat menguasai itu gitu. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebuireng, pondok pesantren Tebuireng misalkan, memang beliau sangat terkenal dengan ahli hadisnya, sehingga ketika umat Islam di Indonesia ingin mempelajari hadis secara khusus, memang dulu biasanya kemudian mengirimkan anak-anaknya sebagai santri di Tebuireng untuk menguasai ilmu hadis. Ya, tentu saja ilmu-ilmu yang lain juga ada, cuman kira-kira secara spesifik seperti itu. Kemudian di pondok pesantren di Jampes di Kediri misalkan, itu khusus terkenal karena mempelajari ilmu tasawuf dan sebagainya. Ini kemudian secara umum katakanlah kehebatan Islam dan juga melalui pesantrennya di Indonesia ini, di situ juga ada Muhammadiyah tentu, karena Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai mainstream organisasi Islam di Indonesia ini sama-sama Ahlus Sunnah. Ini biasanya selalu mengedepankan atau mengajarkan terutama 3 hal, sehingga bisa menjaga Islam di Indonesia ini agak lain dengan Islam yang lain yang ada di dunia ini. 3 hal itu adalah tasamuh atau toleransi, kemudian juga tawasud, bersikap di tengah-tengah, wasaton, kemudian tawazun, berimbang. Jadi selalu mengambil jalan tengah. 3-tiganya secara umum berarti mengambil jalan tengah, tidak terlalu, ya kalau istilah-istilah sekarang mungkin tidak terlalu ke kanan, juga tidak terlalu ke kiri, sehingga Islam di Indonesia dipandang sebagai Islam yang sangat moderat gitu. Ini tentu juga tidak lepas dari adanya didikan-didikan yang dilahirkan oleh pesantren maupun juga oleh sikap-sikap dari para leluhur kita, para ulama-ulama yang sejak awal Islam masuk di Indonesia sampai sekarang itu selalu mengambil 3 prinsip jalan ini, sehingga toleransi, kemudian keberimbangan, dan juga selalu mengambil jalan tengah atau moderat, tadi moderasi tadi dalam banyak hal di dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa ini sampai sekarang masih bisa dirasakan. Adapun sekarang mungkin mulai bergeser karena mungkin ya karena keadaan juga udah beda, kira-kira seperti itu. Kemudian pesantrennya sekarang di mana menghadapi berbagai perubahan itu, katakanlah mungkin mulai banyak yang banyak yang menuduh, banyak yang mulai kanan atau ekstremis atau islamis atau yang lain-lain itu. Ini merupakan tantangan itu. Jadi pesantren tetap masih ada dan sedikit banyak juga masih melanjutkan atau melaksanakan dasar-dasar
pesantrennya dalam memberikan pendidikan kepada para santri. Tetapi sekarang pun juga mulai banyak sekali perubahan-perubahan di pesantren ini. Misalkan juga dulu nggak ada yang namanya pendidikan formal gitu ya. Sekarang juga udah mulai di dalam pesantren itu ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya dan seterusnya yang mungkin mengklaim diri sebagai pesantren modern. Kemudian ilmu-ilmu modern katakanlah seperti itu ya, ilmu-ilmu yang non Islam dalam tanda petik seperti biologi, kimia, matematika juga mulai banyak sekali diajarkan di pesantren. Kalau dulu kan memang hanya murni katakanlah ilmu agama. Bahkan di pondok-pondok tertentu yang katakan kalau kategorinya itu modern itu kemudian tidak banyak kayak yang dilarikan dari situ karena memang kebanyakan juga mungkin mengejar katakanlah ya sistem pendidikan nasional mungkin dengan mengikuti UNAS dan sebagainya, sehingga hampir separuh lebih santrinya itu tidak berharap atau tidak kepingin menjadi ya ahli agama sebagaimana pesantren awalnya diadakan, tapi kemudian menjadi ahli-ahli di luar ahli agama, karena memang harapannya para orang tua itu yang di Indonesia saat ini sekolah di pesantren itu ya bisa agama, tahu agama karena mengingat banyak hal karena keadaan di Indonesia sendiri seperti ini dan sebagainya, tapi tidak menjadi ahli agama, melainkan di luar itu karena kaitannya juga dengan mungkin karir dan sebagainya, penghidupan. Jadi pengennya ya pasti banyak kan dokter, ekonom, kemudian teknisi ya, engineer, tapi agamanya dapat, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian sebagai penutup, kira-kira Muhammadiyah di mana gitu, karena selama ini memang kalau bicara pesantren tentu tidak membicarakan Muhammadiyah gitu, karena Muhammadiyah memang tidak terkenal dengan pesantrennya. Jadi kalau udah pesantren tentu ini adalah semacam apa ya, bidang garap gitu ya, atau semacam hak merek dari saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama dengan ribuan pesantren salafnya itu. Muhammadiyah juga mulai membuat ini karena ya kenyataan di Muhammadiyah sendiri sangat minim kiai yang terkenal gitu, karena ya tentu ini saya kira berhubungan ya dengan jarangnya kiai yang ada di Muhammadiyah, karena memang kita di Muhammadiyah itu juga bisa dikatakan tidak punya pesantren gitu. Ya pasti ada satu dua atau lebih dari satu dua, tapi kalau bicara pesantren mesti arahnya ke salaf dan itu ke Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah tentu bicaranya nanti sekolah gitu, bukan pesantren. Nah ini apa semacam perlu membuat pesantren Muhammadiyah murni agama atau mungkin model yang lain lagi dan sebagainya, atau pesantren modern tadi. Kalau di Universitas Muhammadiyah Solo itu asrama mahasiswanya diberi nama Pondok Pesantren Internasional malah. Itu jadi bikin istilah baru, jadi Pesantren Internasional Al-Mansur itu untuk mahasiswa UMS dan Muhammadiyah Surakarta. Nah, internasionalnya di mana? Jadi mungkin apa itu ini istilah baru dan sebagainya. Ini tentu perlu perumusan dari semacam konsep awal adanya pesantren tadi. Karena ya tadi bisa dikatakan pesantren kalau dulu itu harus ada kiai, ada santri, ada pondoknya, ada kajian kitab kuningnya tadi itu. Ini demikian saya kira sebagai semacam pengantar yang mungkin kesana kemari sekaligus untuk mengawali tadi itu bahwa kita berMuhammadiyah, kemudian sedikit banyak kita ya berhubungan dengan Muhammadiyah, sehingga karena kita juga udah dilantik dan juga katakanlah ada formal, ada SK sebenarnya, kita perlu sebisa mungkin ikut menghidupi di Muhammadiyah yang udah bukan hampir lagi, memang udah 100 tahun lebih umurnya. Dalam pandangan saya sendiri, organisasi yang bisa berdiri selama itu kayaknya mustahil kalau pendirinya itu tidak ikhlas, tidak soleh dan sebagainya. Ya tentu tidak sebanding dengan katakanlah Islam itu sendiri. Islam sudah berumur hampir 1500 tahun lebih, nggak akan mungkin bertahan kalau
Nabi Muhammad itu memang bukan orang yang pilihan gitu. Jadi kalau bicara organisasi Islam di Indonesia saya melihatnya memang ya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu, NU juga saya kira pendiri-pendirinya karena juga satu seperguruan ya Pak, di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Tentu beliau berdua ini orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, sehingga ketika mendirikan sebuah organisasi dakwah seperti Muhammadiyah dan NU, umurnya pun juga panjang. Lain dengan yang niatnya memang tidak untuk kepentingan, untuk kemaslahatan umat. Kita bisa lihat organisasi-organisasi itu yang ribuan itu mungkin yang bertahan di atas 100 tahun mungkin selain NU dan Muhammadiyah sebenarnya belum ada, atau mungkin harus dikatakan tidak ada karena niatnya mungkin lain. Itu untuk kali ini Bapak-bapak dan Ibu semuanya, sebagai pengantar bincang-bincang sore kita seperti itu ya, bukan pengajian. Karena kalau pengajian insya Allah kita semua pasti pinter semua gitu ya tentang agama, terutama kalau bicara tentang agama akan banyak tafsir dan akan banyak debat dan seterusnya, nanti kemudian malah nggak ketemu. Padahal di Indonesia itu semuanya mengaku sebagai ahlus sunnah, yang mana dan seterusnya itu, kalau udah bicara ke sana nanti lebih rumit lagi. Demikian Mas Hilal. Oh, nggak terasa juga udah 45 menit lebih. Mungkin nanti ada 1-2 pertanyaan sebelum kita berakhir, kurang lebih 10 menit lagi kami kembalikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ini Mas. Di sini tidak terlihat, saya belum menemukan di mana pertanyaan-pertanyaan itu adanya ya. Belum kelihatan. Yang searah gitu ya. Jadi satu arah, jadi yang lain nggak bisa bertanya dengan suara tapi dengan tulisan. Oh. Cuma saya tidak menemukan sini. Apa ini dibentukkan ya? Dibentuk. Mungkin belum pernah. Atau pertanyaan dari saya deh. Itu banyak yang menarik tadi Mas Bambang. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi apa perbedaan pesantren modern dengan pesantren tradisional itu. Mungkin orang sering mendengar itu tapi mungkin susah untuk menjelaskannya atau melihat apa sebetulnya ciri-ciri yang membedakan dua pesantren itu. Iya. Baik. Jadi sebelum menjawab ke Mas Hilal tadi, sebenarnya kita pengennya juga dialog santai aja sebenarnya, saling share gitu tentang satu topik tiap bulan, mungkin topik ini bulan depan apa dan seterusnya. Ini saya juga baru kenal sih Ustream nih dari Mas Munajat ini, luar biasa, sehingga akhirnya mungkin sepertinya satu arah dan kita juga belum menemukan cara untuk menanyakan dialognya bagaimana. Baik, ini ada ya katakanlah tanggapan dari Mas Hilal. Apa sih sebenarnya perbedaan utama antara pesantren modern dan pesantren tradisional tadi itu gitu ya? Dan sebenarnya banyak kategori ataupun orang yang mengkategorikan pesantren-pesantren itu, ada yang pesantren besar, ada yang pesantren kecil dan seterusnya. Baik Mas, mungkin secara umum tadi pesantren kan memang sejarahnya secara garis besar itu awalnya memang untuk pendidikan agama itu ya, untuk pendidikan agama, tidak sekedar berislam, tapi kemudian orang Indonesia itu terutama orang-orang Jawa itu harus mendalami atau mengerti tentang agama Islam itu melalui katakanlah pesantren itu. Jadi murni ke sana. Pada perkembangannya ada semacam perubahan-perubahan ya, tentu untuk mengantisipasi keadaan tadi, dan Muhammadiyah berperan di situ karena Kiai Haji Ahmad Dahlan mengubah sama sekali gitu, dalam tanda petik. Maka tadi saya bilang semacam revolusi memang yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini di tahun 1912 itu, karena beliau mengadopsi ya, dalam tanda petik mengadopsi sistem pendidikan penjajah, dalam hal ini Belanda, yang tadinya mungkin kalau di namanya sekolah itu ya, tahun-tahun itu model pesantren itu dengan cara sorogan ataupun bandungan. Sorogan itu kayak semacam satu persatu gitu ya, menghadap kiai, kemudian belajar langsung, dites Pak Kiai,
baca Qurannya gimana, atau mungkin penguasaan hadisnya kayak apa gitu. Kalau Bandung kan mungkin pengajian massal kolosal kira-kira seperti itu, dan itu lesehan, nggak kenal kelas seperti yang kita kenal sekarang gitu, karena nggak umum itu. Lah yang dikenal kelas itu kan karena itu pengaruh dari penjajah ya, terutama Belanda waktu itu. Lah ini yang diadopsi ya Mas Jalan, sehingga ketika waktu itu belajar itu dengan cara duduk lesehan, menghormati kiai dan sebagainya, kemudian diganti menjadi duduk di atas meja, itu waktu itu sudah satu bentuk apa ya, yang sangat leneh, dan bahkan diantaranya dan banyak lagi nanti dari Kiai Ahmad Dahlan itu yang diubah, kayak mendirikan apa ya, rumah sakit untuk kesehatan dan sebagainya, itu juga sangat revolusioner. Jadi semacam betul-betul meniru gitu. Kemudian beliau memakai jas ya, waktu itu, atau pantalon ya istilahnya apa itu juga larinya nanti revolusionernya di mana, karena kemudian nanti disebut sebagai ini, dikafir-kafirkan, kemudian kita tahu mungkin musolanya dibakar dan sebagainya, karena waktu itu sangat kuat semacam doktrin ya, bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kayak modelan itu udah kafirnya di situ, jadi sudah sangat mirip itu dan meniru-niru, terutama yang ditiru penjajah itu. Nah kemudian akhirnya ya pelan-pelan diterima. Nah sekarang semuanya sepertinya sudah jarang mengajarkan keilmuan, baik yang keilmuan agama maupun yang umum, itu tidak lewat bangku dan meja, itu hampir semuanya seperti itu kira-kira. Meskipun ya tentu masih ada dengan cara-cara lesehan dan cara-cara pesantren, cara-cara pengajaran pesantren tradisional. Jadi beda utamanya diantaranya di sana. Jadi kalau pesantren modern itu sepertinya, kalau nggak keliru, secara yang mengawal ini adalah Pondok Pesantren Modern Gontor, tentu aja di Ponorogo. Letak modernnya terutama di pengajaran bahasa Inggris. Ini kan agak mirip dengan yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu mengadopsi semacam sarana untuk belajar dan model belajarnya. Nah, Pondok Gontor ini kemudian masih tetap pesantren karena lebih banyak menekan agama. Di waktu itu ilmu non agamanya ya hanya bahasa Inggris ini, kira-kira kurang lebih seperti itu, sehingga beliau menamakannya, atau para pendiri menamakannya pondok ini pondok modern. Nah, seiring dengan itu kemudian ada pondok modern yang lain. Misalkan kalau di Solo itu yang mungkin di Asalam ya, yang alumni ada beberapa yang di Inggris ini, itu malah sudah total mungkin hampir 70% pendidikannya sudah mengadopsi kurikulum pendidikan nasional, sehingga nilai-nilai pesantren aslinya mungkin memang sangat atau bisa dikatakan berkurang sangat banyak, karena pengajaran kitab-kitab klasiknya tadi tidak terlalu banyak itu. Ini apakah kemudian ini masih disebut sebagai pesantren atau tidak itu, meskipun namanya memang ya resmi pondok pesantren modern gitu. Jadi yang tradisional pun tetap jalan dengan model pesantren lamanya. Murni agama juga masih banyak di Jawa maupun di luar Jawa. Tapi pondok-pondok modern ya tentu juga bertambah karena juga banyak peminatnya, sehingga bidang utamanya memang lebih di muatan kurikulum. Misalnya kalau modern sekarang semua ilmu dipelajari, kemudian ikut UNAS dan sebagainya, itu kayak gitu-gitu. Tapi yang salaf tetap jalan terus dengan model yang lamanya, hanya mengajarkan agama, dan sistemnya pun juga sistem ataupun cara-cara lama, Pak Kiai tetap dominan gitu ya. Kalau pondok modern secara manajemen mungkin tidak Pak Kiai lagi itu, tapi direktur dan sebagainya kayak gitu, dan itu banyak gitu. Jadi banyak sekali. Bahkan ada pondok yang mungkin tadinya salaf kemudian berubah menjadi ya katakanlah itu jadi pondok modern, itu juga banyak sekali gitu. Jadi mulai ada semacam pengkaburan apa ya, model gitu. Jadi namanya tetap modern tapi mungkin isinya mungkin mulai banyak yang salaf gitu, dalam arti modern secara fisik gitu kan, diajarkan pakai LCD proyektor itu hampir di Tebuireng itu ya,
itu luar biasa itu. Kalau saya lihat strukturnya pun juga ada quality assurance dan sebagainya, itu ada itu. Jadi mengadopsi manajemen modern. Padahal ini dulu kan pondok tua, pondok lama yang, tapi pengajaran ataupun muatannya tetap masih kuat, ajaran-ajaran agama Islamnya mungkin ya, seperti ilmu-ilmu keislaman yang lain, hanya caranya mungkin seperti itu. Jadi mungkin dari si mana kita akan melihatnya, tapi secara umum ya tadi bahwa pondok pesantren yang salah atau tradisional itu memang ya murni mengajarkan Islam seperti niatan awal didikannya pesantren, sedangkan yang modern mungkin lebih banyak ini mengajarkan ilmu-ilmu umum, tapi tetap memberikan pengajaran agama meskipun porsinya mungkin tidak banyak. Dan secara simpel sebenarnya pondok-pondok modern ini mengikuti kurikulum Dignas gitu, pendidikan nasional atau kurikulum di Indonesia. Mungkin itu ya, agak terlalu panjang nih. Ini ada pertanyaan ini. Apakah pesantren tradisional ini asli tradisi Indonesia atau meniru model yang ada di negara lain? Oh ya. Ya tadi bahwa di awal di kata-kata pesantren itu sendiri memang ada beberapa pendapat. Sastra atau sastri tadi itu ya, orang ahli agama tadinya ahli agama Hindu. Kita ada yang mengatakan demikian bahwa ini berasal dari kata Sanskerta. Termasuk modelnya itu. Model pesantren itu juga mengikuti model-model monasteri, monasteri semacam pembelajaran di biara-biara Hindu waktu itu yang ada di India, itu ada yang bilang begitu. Tapi ada juga yang enggak, itu semacam modifikasi antara model kajian Hindu, tapi juga lebih banyak dipengaruhi oleh model-model kajian yang ada di Timur Tengah pada masa kemasan Islam itu. Jadi di Timur Tengah pun waktu itu juga, terutama di Mekah ya tentunya, karena memang pusat peradabannya di sana untuk Islam waktu itu, ada istilah-istilah halakoh yang mungkin kita juga kenal sekarang itu ya, atau ribat dan sebagainya itu. Jadi satu imam sesuai madhabnya. Jadi ini hebatnya di sini, toleransi tadi itu, 3 nilai yang kemudian juga diadopsi oleh ulama-ulama kita terdahulu, tasamuh, tawasud dan tawazun tadi itu. Dalam beberapa pendapat itu di Mekah sana, di Masjidil Haram itu nanti di pojok mana nanti imam siapa yang ahli katakanlah fikih, nanti ada lingkaran-lingkaran murid yang duduk bareng mengkaji satu masalah. Tapi orang ini lebih banyak katakanlah menganut mazhab Maliki. Terus mungkin di pojok sebelah sana lagi ada muridnya juga, ini ulamanya juga terkenal ya, sama-sama mengkaji fikih tapi ini lebih cenderung ke Syafi'i dan seterusnya. Jadi kan kita kalau di Indonesia mengenal 4 mazhab besar ya, mazhabnya banyak sekali, nggak terhitung, tidak. Cuma yang 4 besarnya yang kemudian di banyak berpengaruh di Indonesia itu Hambali, Hanafi, Maliki sama Syafi'i itu bisa bertemu semuanya di Mekah, dan mereka tidak saling menyalahkan, saling takfir atau mengkafirkan dan sebagainya, saling menghormati aja gitu, saling menghormati, saling tasamuh, toleran tadi itu. Jadi dari situ model-model halakoh yang tadi, halakoh ribat dan sebagainya tadi ya, kemudian mereka karena keadaan ya, transportasi yang jauh dan sebagainya, kemudian menginap di sana di Masjidil Haram, besok mengkaji lagi sampai sekian tahun dan sebagainya. Itu kemudian ada yang bilang ketika balik ke Indonesia itu yang diadopsi kemudian menjadi cikal bakal pesantren juga gitu. Jadi ya bisa dikatakan tidak semuanya murni budaya Indonesia kalau menurut saya, tapi memang ada pengaruhnya dari model-model itu. Lalu kemudian juga mungkin mix dengan model-model biara-biara, pendidikan di biara-biara di agama Buddha Hindu yang, karena Islam sendiri memang waktu itu masih baru dan pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha juga mungkin masih ada. Jadi secara umum mungkin itu ya, kalau ditanyakan tentang sebenarnya asli Indonesia atau ada pengaruh. Ya tentu Indonesia juga ada banyak kontribusinya. Mungkin mengambil baca kitabnya atau kitab kuningnya itu, saya kira itu mungkin karena memang awalnya khusus untuk mempelajari masalah-masalah pendidikan agama ini gitu. Pertanyaan berikutnya nih agak susah juga nih.
bagaimana idealnya peran pesantren dalam pendidikan nasional sekarang? Oke. Pesantren saat itu jadi mainstream model pendidikan Nusantara, lalu bagaimana ya peran pesantren dalam pendidikan nasional sekarang? Idealnya gimana ya? Saat ini pesantren sebenarnya mulai menguat lagi dan menjadi role model, minimal boarding schoolnya itu gitu ya. Kalau menurut saya melihat sih sekarang saya seperti itu. Jadi kembali ke keadaan di Indonesia tadi ya, karena keadaan tadi bahwa suasana, katakanlah suasana moral itu secara umum kan juga nggak menarik. Bagi orang tua di Indonesia, termasuk saya tentu saja, melihat keadaan seperti itu tentu khawatir gitu. Kita udah menjaga anak-anak kita mungkin di rumah dengan sedemikian rupa untuk tetap berada di ya jalur yang diajarkan oleh agama, katakanlah gitu ya, dalam berperilaku dan seterusnya itu, kemudian keluar rumah ketemunya seperti itu. Dan kalau di Indonesia lah ini pesantren yang betul-betul menjadi pilihan karena mungkin ya katakanlah dikurung selama 24 jam. Model asrama 24 jam ini pun juga ini menjadi satu tema tersendiri tentang model-model pesantren ya, karena ada istilahnya nanti pesantren kalong itu dia hanya sekolahnya di pesantren tapi kemudian pulang. Ada yang pesantren itu tidak dipagari gitu, yuk biasa aja gabung bersama masyarakat di situ. Tapi ada yang kemudian pesantren yang memang terutama pesantren modern ya, itu kemudian dipagar ketat, ada satpamnya, tamu nggak sembarangan boleh masuk dan sebagainya, itu juga ada. Nah yang seperti ini yang sepertinya mulai banyak dicari, artinya untuk membentengi anak-anak itu jadi tetap dapat satu lingkungan pendidikan yang bagus, kemudian juga agamanya dapat, tetapi rata-rata memang secara umum ya hampir kalau orang tua sekarang itu ya kurang minat untuk jadi kiai atau ulama itu. Jadi perpaduan saya kira ya, jadi tetap pengen apa ya, punya karir yang bagus tadi dengan cara masuk ke pendidikan umum, tapi sebisa mungkin agamanya kuat, anak-anaknya juga soleh-solehah. Lah itu sekarang ini model yang dipilih kemudian ya, atau katakanlah pesantren atau ya semi ya, mungkin semi pesantren ya, jadi tadi diambil boardingnya aja, diambil pondoknya aja gitu, di pondok, dan pondok pun yang pondok yang kemudian dipagar dan 24 jam tadi gitu. Karena kalau dulu pondoknya itu ya hanya untuk, kalau pesantren awal, pesantren salaf, pondoknya itu ya betul-betul hanya untuk tidur gitu, tidak ada pagar karena semuanya menyatu dengan masyarakat ya. Jadi ketika Pak Kiai panen itu, rata-rata Kiai pasti kaya gitu. Pasti kaya karena nggak akan kaya kalau tidak tidak akan bisa mendirikan pesantren kalau nggak kaya gitu kan gitu. Jadi malam istirahat tidur di pondok-pondok Pak Kiai, kemudian mungkin paginya nanti ikut ke sawah, ikut membajak ya, katakanlah kalau waktu itu untuk mencari barokah Pak Kiai itu termasuk seperti itu ya, mungkin dengan cara-cara seperti itu agar ilmunya cepat masuk. Nah, ini model pondoknya itu kira-kira seperti itu akhirnya kalau sekarang ya, jadi dikurung seperti itu, sehingga kelemahannya mungkin anak-anak pesantren sekarang secara umum, yang terutama yang tidak berbaur dengan masyarakat ya, ketika selesai belajar atau ketika liburan apa kemudian tidak kenal masyarakat akhirnya gitu. Jadi malah harapannya itu menjadi pemimpin umat, kemudian malah tidak terlalu kenal dengan umat. Mungkin ini salah satu koreksi dan kelemahan-kelemahan yang ada di antara berbagai model pesantren yang ada gitu. Itu ya, kalau peran secara spesifiknya mungkin juga tergantung nanti dari mana melihatnya itu. Kalau dalam pendidikan nasional sekarang, karena tidak saling menjauh juga secara umum itu ya, tetap banyak pesantren yang saat ini mengadopsi pendidikan nasional ya, tadi karena kebutuhan tadi bahwa zaman berubah, zaman bergerak, sehingga yang murni pesantren berangkat seperti awal itu mungkin juga ya ada sih, pasti tetap ada yang minat, cuman mungkin tidak atau belum banyak menjadi pilihan ya, pilihannya itu tadi modelnya pesantren tapi isinya mungkin pendidikan nasional tadi secara umum itu. Lah agamanya mungkin ya pokoknya ngerti, diamalkan, kira-kira seperti tidak harus menjadi ahli seperti dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas musyawarah tadi yang memang dididik khusus menjadi ulama. Biasanya kalau saat-saat sekarang kalau pengen jadi ulama betul ya sudah begitu masuk pesantren
kemudian dikirim ke Timur Tengah, mungkin ke Saudi atau ke apa namanya, ke Al-Azhar gitu. Ini juga udah sejak dulu seperti itu ya, zaman-zaman tahun 1500-an sampai sekarang itu juga udah begitu. Cuman yang murni biar jadi kiai kemudian dipesantrenkan di yang ada di Indonesia sekarang mungkin sepertinya kan sudah enggak, karena hampir semuanya sudah itu tadi saling berpengaruh antara pendidikan nasional dan model pendidikan pesantren. Ada kelemahan dan kelebihan yang saling diambil di dua konsep ini. Mungkin kira-kira seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Mas, dari Pak Nur Hadis Krisno. Apa kelebihan dan kekurangan mendidik anak di pesantren dibandingkan Oh iya. pendidikan umum? Kelebihan dan kekurangan mendidik anak di pesantren dan dibandingkan pendidikan umum atau non pesantren. Baik. Kalau pengalaman saya sendiri secara pribadi ya, mungkin saya lebih banyak di pondok yang katakanlah masuk kategori modern gitu. Termasuk mungkin Mas Hilal ini juga pondoknya modern. Jadi kelebihannya mungkin ya tadi itu. Jadi pertama-tama memang di pondok modern pun juga berubah gitu. Artinya gini, maksudnya mungkin saya lebih banyak cerita pengalaman saya sendiri. Jadi di tahun-tahun 86 ketika saya masuk pesantren itu nyuci itu wajib misalkan gitu ya. Ini salah satu kelebihan dalam arti kemandirian. Jadi anak lulus SD kelas 1 SMP langsung masih nyuci sendiri waktu itu. Lah kalau sekarang kemudian ada laundry gitu. Laundry masuk pesantren gitu. Jadi ini di pondok modern. Ini pengalaman yang saya lihat. Tapi mungkin juga di pondok-pondok lain mungkin juga ada itu. Padahal ini satu nilai positif untuk kemandirian, untuk apa namanya, untuk pendidikan dan seterusnya. Kemudian kalau sifat pesantren itu biasanya rata-rata sifatnya ya, terutama yang memang pesantren besar ya, Gontor, kemudian Darun Najah atau yang lain-lain, Alirboyo, Kedirian, itu pasti nasional gitu. Kalau udah pesantren besar gitu pasti santrinya berdatangan dari seluruh Indonesia, sifatnya nasional. Itu kelebihan jaringan itu juga langsung dapat itu. Jadi ketika anak itu masuk pesantren yang seperti itu paling enggak jaringannya udah jaringan nasional. Jadi misalkan suatu saat nanti udah pada lulus, kemudian ya pengen melakukan sesuatu ya, entah perdagangan, entah hubungan bisnis, itu kita langsung punya teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia misalnya kayak gitu. Ini kan secara umum tidak mungkin didapati di pendidikan umum gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah umum, katakanlah sekolah negeri gitu ya, atau sekolah swasta yang lain yang sifatnya lokal, ya dia temannya hanya akan ada di situ gitu. Tapi ini sekali lagi kalau pesantrennya pesantren yang sifatnya nasional. Kalau pesantren-pesantren kecil ya mungkin ya hanya lokal-lokal juga seperti negeri itu. Kemudian apapun gitu ya, dalam arti apapun di sini, asalkan masih pakai nama pondok pesantren, saya kira keuntungannya adalah agama itu pasti diajarkan itu. Ya hanya mungkin kadarnya atau porsinya mungkin tidak sebanyak apa namanya, yang salaf dan tradisional ataupun modern tadi. Kalau salaf tentu aja hampir di atas 80% itu isinya agama semua gitu. Tapi yang pondok pesantren modern ya tadi mungkin ya 50% sekian gitu. Ini tentu kita sebagai bangsa Indonesia yang memang mayoritas Islam dan memang luar biasa ya, artinya menjaga Islam kita ini tentu pengen kan bahwa anak-anak kita juga tetap paham fakih dalam hal agama itu ya. Luar biasa tadi maksud saya, kita tuh dijajah hampir 350 tahun ya. Kalau sejarahnya begitu berkali-kali, tapi nyatanya juga Islam tidak berubah, kemudian Indonesia menjadi mayoritas agama lain juga ternyata tidak. Artinya kita sebenarnya pengen bahwa agama Islam itu tetap dianut oleh anak cucu kita, karena leluhur kita sudah mempertahankan Islam sedemikian rupa. Dengan dijajah, dengan ini tidak ada perubahan, tidak kemudian beralih agama seperti tempat-tempat atau negara-negara jajahan yang lain. Kita tetap memegang Islam. Lah ini kelebihannya tentu itu. Jadi anak-anak kita paham tentang agama dan seterusnya. Ini kelemahannya tadi itu. Jujur kalau di pesantren modern saya merasa kemudian pada saat pulang itu jarang anak-anak itu yang kemudian terus langsung berbaur dengan masyarakat itu.
Jadi seperti itu. Kalau mungkin di pesantren tradisional mungkin tadi itu secara umum kelemahannya mungkin yang senang dengan materi-materi non keagamaan, ya mungkin tidak terlalu banyak materi-materi umum yang diajarkan di sana, sehingga anak-anaknya yang diharapkan mungkin tidak menjadi kiai tapi menjadi memiliki profesi umum. Kalau di pondok salaf nggak ada, tapi kelebihannya kalau di pondok salaf itu biasanya memang kebanyakan membaur dengan masyarakat, sehingga ketika pulang kemudian menjadi ahli agama itu kalau bersentuhan dengan masyarakat juga mungkin lebih lincah gitu ya, lebih bisa. Jadi itu kelebihan kekurangan. Nanti lihat pondoknya modern pondok, kemudian salaf pondok, tradisional atau bukan, dan itu saling berpengaruh ke sana. Jadi tergantung kita nanti pengennya yang mana gitu. Jadi kelebihan kekurangannya masing-masing ada tadi. Ya, nanti kalau untuk memilih, kecenderungan kita nanti akan memilih ke pesantren yang bagaimana, atau anak kita akan diinginkan menjadi bagaimana tadi itu. Mungkin itu hasil yang bisa kami sampaikan dengan segala keterbatasan yang ada ini. Monggo mungkin diteruskan untuk mencukup ya. Baik, kalau begitu mohon maaf untuk kali ini, dan semoga bisa berlanjut terus. Kita akan ketemu lagi, kami usahakan nanti dari Majelis Tarjih ini sebulan sekali katakanlah seperti itu ya, mungkin sekitar tanggal 25 lagi nanti ketemu dengan pembicara yang lain. Kemudian untuk sekedar informasi aja, untuk di Majelis Tarjih ini anggotanya belum datang 2. Jadi ada Pak Yainal Mutakin di sana, ini dosen Yayan Surakarta, ini juga alumni pesantren juga. Kemudian ada Mas Nurwanto juga, dosen Stain Solotigo, ini masih menunggu proses visa. Udah pada selesai, cuman ini masih menunggu keberangkatan itu. Yang udah ada di sini saya dan Mas Malik Mustafa ya, itu juga alumni pesantren. Jadi saya yakin banyak dari nama-nama yang saya lihat itu hampir semuanya juga alumni pesantren, warga Muhammadiyah di UK ini. Ya dilihat aja Pak, nanti yang Bapak Ibu yang mungkin tertarik, kira-kira warga Muhammadiyah UK ini yang alumni pesantren berapa orang, yang enggak berapa orang, itu kemudian dilihat aja kira-kira menarik enggak. Kalau belajar di pesantren itu kira-kira hasilnya kayak apa gitu. Jadi artinya kelemahannya kayak gitu, kelebihannya kayak gitu. Mungkin kita melihat ke diri kita aja yang di sini, kira-kira seperti itu. Demikian, baiklah kita akhiri untuk mengawali ini, dan saya kira mungkin juga sedang mencari bentuk saya kira ya untuk kajiannya ini. Tapi mungkin lebih senang seperti ini daripada kita membahas masalah-masalah mungkin syariah atau budaya. Penting sih, saya yakin penting, cuman biasanya kalau udah kesana itu kemudian larinya ke khilafiyah itu, kemudian tengkar dan sebagainya itu. Karena pada kalau udah bahas seperti itu ya, itu pertengkaran itu udah ribuan tahun umurnya itu. Karena memang mazhab-mazhab terutama yang 4 tadi juga itu hanya sebagian kecil dari mazhab yang ada gitu. Ini mazhab terbesar yang banyak penganutnya. Dengan demikian nanti kita bisa saling belajar tentang banyak hal, tentang topik-topik yang lain. Baiklah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.